Oke, kita belajar bangun ruang sisi datar. Yang pertama, kubus. Materi ini sebenarnya hanya mengulang karena dulu waktu SD kalian sudah mendapatkan pelajaran tentang ini. Kubus memiliki titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. 8 buah titik sudut. Kemudian sisinya ada 6 buah berbentuk persegi yang sama luas. Lalu rusuknya ada A, B, B, C, C, D, A, D, A, E, B, F, C, G, D, H, E, F, F, G, G, H. E, H memiliki 12 buah rusuk yang sama panjang. Berikutnya adalah diagonal sisi. Ada 6 sisi, masing-masing memiliki 2 buah diagonal sisi. Jadi kubus memiliki 12 buah diagonal sisi yang sama panjang. Berikutnya diagonal ruang. Itu ya. Kalau diagonal ruang ada 4 buah yang juga sama panjangnya. Berikutnya adalah bidang diagonal, ini namanya. Ya, kita buat satu-satu. Pada kubus terdapat 6 buah bidang diagonal yang luasnya sama. Kita lanjutkan untuk menghitung volume kubus. Rumusnya R kali R kali R. Sama dengan R pangkat 3. R itu panjang rusuknya. Lalu luas permukaannya 6 kali R kuadrat. Diagonal sisinya R akar 2. Dan diagonal ruangnya R akar 3. Sekarang contoh. Ini ada sebuah kubus dengan panjang rusuknya 5 cm. Kita akan mencari yang pertama volumenya dulu. R kali R kali R. Jadi sama dengan 125 cm kubik. Kalau luas permukaannya 6 kali R kuadrat sama dengan 6 kali 5 kali 5. 150 cm persegi. Diagonal sisinya R akar 2, jadi sama dengan 5 akar 2. Dan diagonal ruangnya R akar 3, sama dengan 5 akar 3 cm. Berikutnya balok. Balok ini sifat-sifatnya sama dengan kubus, hanya ukurannya saja yang berbeda. Kalau tadi kubus semua ukurannya sama. Balok ini juga memiliki 8 buah titik sudut sama, kemudian memiliki 6 buah sisi, tapi bentuknya persegi panjang. 12 buah rusuk. Tapi kalau pada balok tidak semua rusuknya sama ukuran. Balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Balok juga sama memiliki 12 diagonal sisi dan 4 diagonal ruang serta 6 bidang diagonal. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Luas permukaannya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Untuk diagonal sisinya ada 3 diagonal sisi dengan ukuran yang berbeda. Nanti dilihat sisi mana yang dicari. Rumusnya seperti itu. Akar dari kedua sisi tegaknya. Diagonal sisi kan sisi miringnya. Kemudian diagonal ruang adalah akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Contohnya ini ada balok dengan ukuran panjang 10, lebar 6, dan tingginya 5 cm. Nah, masing-masing di situ juga ada keterangan diagonal sisinya yang nanti akan kita cari. Pertama, volumenya dulu, panjang kali lebar kali tinggi tinggal dimasukkan. Hasilnya 300 cm kubik. Luas permukaannya seperti itu ya, 2 kali 10 kali 6, 10 kali 5, 6 kali 5. Hasilnya adalah 280 cm persegi. Nanti dihitung sendiri.
Untuk diagonal sisinya, kita cari A dulu. Sisi tegaknya 6 dan 5. Jadi panjang A adalah akar kuadrat dari 6 kuadrat dan 5 kuadrat. Hasilnya adalah akar 61 cm. Untuk diagonal sisi B, sisi tegaknya 10 dan 5. Hasilnya akar 125 cm. Dan yang C, sisi tegaknya 10 dan 6. Hasilnya adalah akar 136 cm. Untuk diagonal ruang sama dengan akar dari itu panjang kuadrat, lebar kuadrat, tinggi kuadrat. Hasilnya akar 161 cm. Bangun ruang bidang datar berikutnya adalah prisma segitiga. Bentuknya seperti ini. Bagian alas dan atasnya berbentuk segitiga. Cirinya, sudutnya ada 6, kemudian rusuknya ada 9, sisinya ada 5, yang 3 berbentuk segi 4, dan yang 2 berbentuk segitiga. Nah, prisma segi N ini memiliki rumus titik sudutnya sama dengan 2N. Jadi misalkan nanti ada prisma segi 4, titik sudutnya ada 2 kali 4, 8. Rusuknya 3N. Kalau segi 4 berarti ada 3 kali 4. Rusuknya ada 12. Dan bidang sisinya ada N tambah 2. Kalau segi 4 berarti 4 tambah 2 sama dengan 6. Untuk volumenya adalah luas alas dikali tinggi, dan luas permukaannya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Contohnya, ini ada prisma dengan ukuran yang sudah ada di gambar. Kita akan mencari volumenya. Luas alas kali tinggi. Luas alasnya, ingat luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah kali 8 kali 6. Perhatikan bahwa segitiganya siku-siku di sudut antara 6 dan 8 itu. Kemudian dikalikan tinggi, tingginya 15. Maka didapat 360 cm kubik. Luas permukaannya 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Luas alasnya tadi di atas itu ada ya 24. Jadi 2 kali 24. Kemudian keliling alas ditambah semua. 10 tambah 8 tambah 6. Dikalikan tinggi prismanya 15. Ini 48 tambah 24 kali 15 sama dengan 408 cm persegi. Berikutnya 5 segi 4. Bentuknya seperti ini. Memiliki 5 buah titik sudut, 8 buah rusuk, dan 5 buah bidang sisi. Segitiganya ada 4, sisi yang berdiri, lalu alasnya berbentuk segi 4. Rumus untuk 5 segi N, titik sudutnya N tambah 1. Kita coba untuk 5 segi 5. Berarti titik sudutnya ada 5 tambah 1, 6. Rusuknya ada 2N. Segi 5 berarti 2 kali 5 sama dengan 10 rusuk. Dan sisinya ada N tambah 1. Jadi untuk segi 5 sisinya ada 5 tambah 1, 6. Rumusnya untuk volume adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Dan luas permukaannya adalah luas alas tambah 4 kali luas sisi tegak. Nanti kalau 5 segi 5 berarti tambah 5 kali luas sisi tegak gitu ya. Contohnya, ini ada gambar limas dengan ukuran seperti itu. Kita akan mencari volumenya dulu. Volume sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya 12
kali 12. Tingginya adalah yang di tengah itu, yang lurus, 8. Maka volumenya adalah 384 cm kubik. Dan luas permukaannya adalah luas alasnya 12 kali 12 ditambah 4 kali luas sisi tegaknya. Luas sisi tegaknya berbentuk segitiga, berarti rumusnya setengah kali alas kali tinggi segitiga. Alasnya 12, tinggi segitiganya adalah 10. Jangan kebalik antara tinggi segitiga dan tinggi limasnya. Nah, ini tinggal dihitung, hasilnya adalah 384 cm persegi. Oke, itu pelajaran kita tentang bangun ruang sisi datar.